Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, mahasiswa PPG Daljab LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Kali ini saya akan menayangkan video praktik pembelajaran UKIN dengan materi pembuatan kerajinan tempat tutup tisu kain. Selamat menyaksikan. Oh, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Baik. Sehat. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anakku. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak-anakku semua. Ibu mulai ya. Mbak Dila Hadir. Mbak Nada Hadir. Hadir. Alhamdulillah pada hari ini anak-anakku semuanya hadir bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku silahkan duduk yang rapi. Baik, Bu. Pada hari ini Ibu akan menerangkan pembuatan kerajinan tempat tutup tisu kain. Tadi yang Ibu gunakan pada hari ini adalah membuat kerajinan tempat tutup tisu kain. Kemudian indikatornya adalah 3.4.1, yaitu menjelaskan pengertian kerajinan tempat tutup tisu kain. Kemudian yang kedua, 3.4.2 menyebutkan macam-macam model kerajinan tutup tempat tisu kain. Yang ketiga, 3.4.3 menyebutkan manfaat kerajinan tutup tempat tisu kain. Kemudian yang keempat, 3.4.4 adalah menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan tutup tempat tisu kain. Kemudian yang kelima, 3.4.5 yaitu menjelaskan urutan langkah-langkah pembuatan kerajinan tutup tempat tisu kain. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan proses pembelajaran beserta titik dapat. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerajinan tutup tempat tisu kain. Kemudian yang kedua,
menyebutkan macam-macam model kerajinan tutup tempat disukai. Kemudian yang ketiga, menyebutkan manfaat kerajinan tutup tempat disukai. Kemudian yang keempat, menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan tutup tempat disukai. Kemudian yang kelima adalah menyebutkan urutan langkah-langkah pembuatan kerajinan tutup tempat disukai. Anak-anak, jangan lupa dalam masa pandemi seperti ini, Ibu ingatkan kembali, anak-anak harus selalu ingat dengan 3M. Yang pertama adalah selalu menjaga jarak. Kemudian yang kedua adalah selalu memakai masker. Kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau juga dengan menggunakan hand sanitizer. Anak-anak, coba Ibu akan bertanya, anak-anak di rumah, apakah anak-anak memiliki kerajinan tutup tempat disukai? Punya. Ya. Kalau punya, coba Ibu mau bertanya kepada Mbak Dila. Coba Mbak Dila, di rumah tempat tutup disukainya warnanya apa Mbak Dila? Hijau tua. Ya, kemudian bahannya seperti apa Mbak Dila? Katun. Katun. Kemudian modelnya Kotak-kotak. modelnya kotak atau persegi, ya, benar. Kemudian Mbak Nada Punya. ya, punya. Warnanya Hijau muda. hijau muda. Kemudian modelnya Dompet. ya, pintar. Modelnya dompet. Sekarang Mbak Wiki di rumah punya. Punya. Warnanya Biru. kainnya apa Mbak Wiki? Katun. Oh ya, pintar, katun. Modelnya Persegi. segi, ya benar ya. Ternyata di rumah anak-anakku juga memiliki tempat tutup tisu, ya. Tempat tutup tisu di sini biasanya ibu kalian ya di rumah dipasang bisa di mana anak-anakku? Di ruang tamu. Di ruang tamu, ya. Benar. Selain di ruang tamu ada lagi di mana anakku? Orang TV. Di ruang TV. Juga di mana? Ruang Ya, makan. ruang makan. Pintar ya. Karena tempat tutup tisu itu adalah seperti apa? Wadah untuk apa? Menaruh Tisu. Tisu sangat digunakan di berbagai apa kesempatan ya. Kalau misalnya di ruang tamu ya, kalau ada tamu habis makan cuci tangan, kemudian harus juga untuk mengeringkan atau mengelap dengan menggunakan tisu. Kemudian kalau di ruang makan terutama juga harus ada tisunya ya. Pintar ya, pas sekali ya anak-anak. Di persepsi tadi anak-anak sudah menyebutkan sebagian tentang bahan, kemudian model-model tempat tutup tisu. Anak-anak, di sini ibu akan menerangkan model-model tempat kerajinan tutup tempat tisu ya. Model yang pertama yaitu berbentuk apa ini anak-anak? Segi panjang. Berbentuk kotak persegi panjang. Kotak persegi panjang. Kemudian ini warnanya apa anak-anak? Hijau tua. Motifnya kotak-kotak ya. Model yang pertama yaitu berupa kotak persegi panjang, kemudian dengan bahan kotak-kotak. Kemudian untuk hiasannya yaitu pada bagian tengah
Di bagian lubang itu ada berupa render. Kemudian setelah render ditempel dengan menggunakan pita kecil untuk penyelesaian. Fungsinya apa anak-anak? Render dan pita di sini adalah untuk mempercantik atau memperindah penampilan apa? Kerajinan tutup tempat tisu. Kemudian anak-anak, model yang kedua berupa seperti dompet ya, mirip sekali dengan dompet ya anak-anak, padahal modelnya adalah sama ya, hampir mirip dengan model yang pertama. Ini kalau ibu pasangkan ya. Nah, kalau ibu pasangkan kan modelnya tetap kotak ya, seperti ini, tetapi hanya di bagian atas ya. Kalau model yang pertama itu kan langsung lubang ya, kemudian dihiasi pita dan render. Tetapi kalau di model yang kedua, untuk lubangnya ini ditutup dengan menggunakan apa? Kain. Itu menggunakan kain satin ya. Dengan model seperti ini, jadi kesannya seperti apa anak-anak? Dompet, tutup dompet. Kemudian untuk bagian tepi yang membulat ini sekelilingnya dihiasi dengan menggunakan render. Rendernya seperti render rajut. Kemudian warnanya disesuaikan dengan apa anak-anak? Kain satinnya. Ibu menggunakan kain satin warna hijau muda. Kemudian untuk mempercantik dan mempermanis ditempel apa ini anak-anak? Seperti kancing ya, warnanya juga hijau tapi dikombinasi dengan warna ungu. Kemudian untuk model yang ketiga anak-anak, ini adalah kombinasi apa? Bahan katun polos warna biru tua dan bahan apa? Katun motif ya. Untuk bentuknya sama, tetapi pada bagian bawah menggunakan apa ya? Karet untuk pengencang. Nah, ibu pasangkan seperti ini. Nah, ini model yang paling sederhana sekali. Nah, pada bagian bawah ya, seperti ini. Tidak ada hiasan apa anak-anak? Tidak ada hiasan render di mana? Di bagian lubang tengah. Karena apa anak-anak? Alasannya apa? Ada yang tahu kenapa jadi diberi render atau jadi diberi pita? Motifnya sudah rame. Nah, ya motifnya sudah terlalu rame. Ada bunganya, ada motif seperti kotak. Ya, kemudian di sini dihiasi juga dengan apa? Jahitan-jahitan motif seperti apa ini? Kotak yang nah, ya seperti ini, ada longkel-longkel, bergelok-gelok seperti ini. Kalau misalnya diberi render dan pita terlalu ramai. Jadi sesuai dengan modelnya, minimalis dan sederhana. Tetapi kalau dilihat tetap kelihatan cantik ya. Kemudian ada juga yang terakhir ya. Tapi kalau ini menggunakan apa anak-anak? Kain flanel ya. Ini ibu bikin seperti kue ulang tahun ya. Ya mirip kayak ulang tahun kan penampakannya. Nah, ini penampakannya. Ini misalnya apa namanya ya? Kue astor. Kemudian ini ada permennya ya, ada mawarnya. Kemudian ada stroberi dan sebagainya. Mulai dari dulu ya. Ini seperti apa nih anak-anak? Punder-punder ditempel di sini. Kemudian untuk kain juga menyesuaikan warnanya ya. Coklat muda dan coklat bulat. Kalau model seperti ini yaitu berupa apa ya? Bulat ya, atau bentuknya kayak seperti yang melingkar bulat seperti
ini kayak tabung. Kalau yang ini berbeda yang tadi model yang pertama yaitu ketiga model yang kotak. Kalau yang keempat ini adalah seperti tabung. Paham ya anak-anak? Paham. Pada hari ini Ibu akan menerangkan materi tentang pembuatan kerajinan tempat tutup tisu. Silahkan anak-anak buka handout yang sudah Ibu berikan. Baik, Bu. Nah, pada hari ini Ibu akan menerangkan yang pertama adalah pengertian dari kerajinan. Ya, kerajinan sendiri itu apa? Kerajinan sendiri di sini adalah seni kriya atau hasta karya yang dibentuk dari suatu keterampilan seseorang yang mengandalkan tangan dan pemikiran dari otak kanan yang diseimbangi oleh otak kiri. Kemudian kerajinan di sini itu banyak macamnya. Salah satu contohnya adalah tempat tisu kain. Nah, apa itu pengertian tempat tisu kain? Tempat tisu kain adalah tempat yang digunakan untuk menaruh atau meletakkan tisu yang terbuat dari kain. Di tempat tersebut, tempat tisu kain memiliki bentuk bermacam-macam. Ada yang berbentuk kotak, persegi, bundar seperti bola, dan lain-lain. Sampai di sini, anak-anakku paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, ya, materi yang selanjutnya yaitu manfaat kerajinan tutup tempat tisu. Apa manfaatnya anak-anak? Manfaat yang pertama adalah apa, manajer? Agar tisu tidak berantakan. Kemudian yang kedua apa, Mbak? Agar lebih mudah dibawa kemana-mana. Ya, pinter ya. Yang pertama adalah agar tisu tidak berantakan. Kenapa anak-anak? Karena kalau tisu diletakkan di sini anak-anak seperti contoh Ibu di depan, tisu akan kelihatan apa anak-anak? Bagus. Bagus, kelihatan Rapi. Apabila kalian mengambil pun satu apa yang di dalam masih apa? Masih utuh. Masih utuh, masih Rapi. tidak terlihat berantakan. Kemudian yang kedua apa? Agar lebih mudah dibawa kemana-mana. Agar dia lebih mudah dibawa kemana-mana, ya. Kalau kalian mau pergi, misalnya, dia pergi perjalanan jauh menggunakan mobil, ya. Kalian letakkan di belakang jok mobil, ya. Kalau misalnya kalian butuh menggunakan tisu setelah makan jajan, minum dan sebagainya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bisa menjadi hiasan ruangan. Coba anak-anak lihat di sini. Ibu tempatkan misalnya di sini di pojok seperti ini. Apakah meja ibu akan terlihat lebih indah dan cantik? Iya. Ya. Coba ya. Kalau misalnya seperti ini, nah kelihatan cantik tidak? Tidak. Ya, tapi dengan misalnya kalian membuat tutup tisu, misalnya dengan model seperti ini ya, diletakkan misal di ruang tamu yang sudah kalian taklaki, akan kelihatan lebih cantik dan menarik dibandingkan apabila tidak ada kerajinan tutup tisunya. Ya. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya apa anak-anak? Agar tisu terlindungi dari Nah, debu. pinter. Ini adalah manfaat secara kesehatan. Apalagi ini masa pandemi. Berbeda anak-anak. Kalau tisu itu tidak tidak ada tempatnya, tidak ada tutup tempat tisunya, ya. Hanya dibiarkan begitu saja. Maka ibu akan sekali cepat masuk ke dalam. Tapi kalau dibuat seperti ini, ada tutup tempat tisunya, itu selain menarik, selain cantik, juga secara kesehatan
bersih dari apa? Debu. Kemudian manfaat yang terakhir apa anak-anak? Agar mudah mengambil Nah, tisu. pinter, agar mudah mengambil tisu seperti ini ya. Satu, ibu ambil ya. Nah, walaupun sudah ibu ambil satu, tetap kelihatan Rapi. rapi. Jadi di sini untuk manfaatnya anak-anak ada 3. Yang pertama, agar tisu tidak berantakan, kemudian agar lebih mudah dibawa kemana-mana, kemudian bisa menjadi hiasan ruangan, kemudian yang keempat agar tisu terlindung dari debu, dan yang terakhir yang kelima adalah agar mudah mengambil tisu. Paham anak-anak? Paham. Materi yang selanjutnya yaitu tentang alat-alat untuk membuat kerajinan tempat tutup tisu. Alat yang pertama yaitu berupa mesin jahit. Nah, Mbak Tia, silahkan. Mesin jahit di sini fungsinya adalah untuk menjahit. Ya, yang ibu gunakan di sini adalah mesin jahit tanpa dinamo. Caranya untuk mengoperasikannya adalah dengan cara yang berbeda. Silahkan praktekkan, yaitu dengan cara menggerakkan pinjakan pada bagian bawah, yaitu ke depan dan ke belakang dengan menyesuaikan roda pada mesin jahit. Kemudian alat yang kedua yaitu bisa dibantu dengan Mbak Widi. Alat yang kedua yaitu berupa mesin obras. Ya, mesin obras di sini yang ibu gunakan adalah mesin obras benang 3. Fungsi mesin obras di sini adalah untuk merapikan kampu jahitan. Silahkan Mbak Vivi, kita duduk kembali. Kemudian alat yang ketiga di sini adalah meteran ya. Meteran di sini fungsinya apa Mbak Neda? Untuk mengukur dan membuat pola besar. Iya, pinter ya. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu Mbak Dila, ini namanya apa Mbak Dila? Gunting kain. Iya, gunting kain. Fungsinya Menggunting kain. iya, untuk menggunting kain pada saat proses pembuatan kerajinan tempat tutup tisu. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa gunting benang. Di sini adalah fungsinya untuk menggunting benang, atau bisa juga digunakan pada saat penyelesaian, yaitu untuk menggunting sisa-sisa benang. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa apa namanya? Kapur jahit. Kapur jahit. Nah, kapur jahit di sini fungsinya adalah untuk apa anak-anak? Memberi tanda pada bahan pada saat proses pembuatan tempat tutup tisu kain. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa jarum tangan. Nah, jarum tangan di sini ibu memiliki 3, yaitu jarum tangan yang paling kecil, kemudian jarum tangan yang paling besar, dan jarum tangan yang sedang. Untuk yang kecil biasanya berukuran sekitar
3 cm ya. Kemudian untuk yang sedang berukuran 4 cm. Kemudian untuk yang paling panjang berukuran 6 cm. Jarum tangan di sini fungsinya adalah untuk menjahit secara manual menggunakan tangan, atau bisa juga untuk penyelesaian. Untuk lubangnya adalah berada di bagian atas. Fungsinya adalah untuk memasukkan benang jahit. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu jarum mesin. Nah, jarum mesin di sini lebih besar pangkalnya daripada jarum tangan. Jarum mesin di sini fungsinya adalah dipasangkan pada mesin untuk menjahit. Bisa menjahit baju, menjahit beraneka macam lainan rumah tangga, kemudian bisa juga untuk menjahit celana, pakaian rumah, dan lain-lain. Kemudian untuk lubangnya berada di bagian bawah, yaitu untuk memasukkan benang jahit. Kemudian alat selanjutnya Bendedel. yaitu berupa apa, Mbak Widi? Bendedel. Bendedel, pinter ya. Bendedel di sini fungsinya apa, Mbak Widi? Untuk membuka atau mendedel jahitan pada saat kalian praktik terjadi kesalahan menjahit. Kemudian yang selanjutnya apa, Mbak Widi? Menggaris. Ya, pinter, yaitu penggaris. Nah, penggaris di sini ya, Ibu memiliki 2 macam penggaris. Bisa berupa penggaris plastik atau juga penggaris besi. Ya, tergantung selera. Tetapi pada dasarnya fungsinya adalah sama, baik penggaris plastik maupun penggaris besi. Tapi kalau penggaris plastik itu biasanya cepat apa? Patah. Nah, kalau penggaris besi itu lebih awet. Fungsinya yaitu untuk menggaris pada saat pembuatan pola kerajinan tutup tempat tisu kain. Kemudian yang selanjutnya adalah Mbak Widi, yaitu pensil. Nah, pensil di sini adalah fungsinya untuk membuat pola. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa setrika. Nah, setrika di sini fungsinya untuk apa, anak-anak? Untuk menghaluskan Apa, Mbak Nade? menghaluskan kain. Ya, pintar ya. Setrika di sini selain untuk menghaluskan yaitu untuk mengepres kain. Kain yang dimaksud di sini yaitu kain, yaitu untuk membuat kerajinan tempat tutup tisu kain. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu berupa sampai di sini anak-anak sudah paham semua, anak-anak? Paham. Nah, kemudian kalau anak-anakku sudah paham, Ibu akan menerangkan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tutup tempat tisu. Bahan yang digunakan itu ada berbagai macam, yaitu Kain. bahan atau kainnya yang digunakan. Yang pertama adalah ada kain katun motif. Nah, kain katun motif di sini ada kain katun motif apa ini, Mbak Nada? Motifnya bunga kembang. Kemudian ada juga
Kain kaki motif. Ini kan kaki motif, motifnya apa Mbak Didi? Kotak-kotak. Warnanya ini apa Mbak? Biru. Biru, pinter. Kemudian Mbak Naja Pink. merah, ya. Kemudian ini apa Mbak Widi? Hijau. Hijau. Pinter ya. Kenapa ibu pilih kain katun? Karena kain katun itu yang pertama adalah sifatnya apa? Halus. Kemudian apa? Lembut. Selain lembut apa? Dingin. Kemudian apa? Higroskopis. Ya, anak-anak. Higroskopis itu apa anak-anak? Tahu anak-anak? Higroskopis di sini adalah menyerap air, ya. Jadi cocok digunakan untuk pembuatan kerajinan tempat tutup tisu kain. Kemudian yang selanjutnya yaitu Benang ada jahit. juga kain katun polos. Ini warnanya apa Mbak Nada? Biru. Untuk warnanya sesuai selera ya. Ada warna merah, kuning dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kain apa ini Mbak? Hijau. Ya, warnanya hijau yaitu berupa kain satin. Karakteristiknya yaitu apa? Berkilau. Jadi kalau dibuat untuk kerajinan tempat tutup tisu kelihatan merah. Ya. Kemudian untuk bahan yang kedua anak-anak yaitu berupa apa anak-anak? Benang jahit. Pinter ya. Nah, ini ya. Ibu punya macam-macam benang jahit ya. Untuk benang jahit itu sesuai selera. Tetapi untuk pemilihan benang jahit itu sendiri harus disesuaikan dengan apa? Kain. Apabila ini ada kain satin warna hijau, maka benang jahit yang cocok warna apa Mbak Dinda? Hijau. Hijau juga. Kemudian Mbak Widi, ibu mau nanya, apabila ibu punya kain warna biru tua, kain katun, maka benang yang cocok ini warna apa Mbak Widi? Biru. Biru juga. Kemudian Mbak Nada, apabila ibu memiliki kain katun berwarna kotak-kotak hijau, maka benang yang cocok ini warna apa Mbak Nada? Hijau. Hijau. Ya, pintar ya. Jadi untuk pemilihan bahan, untuk pemilihan benang harus disesuaikan dengan warna bahan. Sampai di sini anak-anak paham? Paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu pita kecil berukuran 1 cm. Nah, ini anak-anak contohnya ya. Kenapa ibu pilih pita kecil? Karena untuk menghias, fungsinya apa pita kecil di sini? Untuk menghias pada bagian lubang. Nah, untuk menghias pada bagian apa? Lubang tempat tutup tisu kain ya. Ini contohnya ada banyak macam warnanya ya. Ada warna hijau tua, ada warna hijau muda, ada warna merah. Untuk pita ini biasanya disesuaikan dengan apa anak-anak? Bahannya. Kalau misal bahannya warna hijau tua, berarti pitanya juga harus warna apa anak-anak? Hijau tua juga. Paham ya anak-anak? Kemudian kalau ibu misal di sini memiliki, nah ini ada warna apa anak-anak? Merah. Berarti kira-kira renda ini pita yang kalian gunakan juga warna apa anak-anak? Merah. Pinter ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa renda. Nah,
sini ibu memiliki bermacam-macam render. Ya anak-anak, di sini ibu memiliki apa anak-anak? Render. Ya, render di sini ada macamnya. Yaitu yang pertama yaitu renda katun. Nah, renda katun ini biasanya digunakan untuk tepi tempat tutup tisu, atau bisa juga digunakan pada bagian tengah. Sebelum pada bagian tengah lubang ini diberi renda dulu untuk hiasan. Renda di sini yaitu lebarnya sekitar 2,5 cm. Macam-macamnya untuk warnanya itu banyak. Ada kuning, ada biru ya, kemudian ungu, putih, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Juga ada yang kedua yaitu berupa renda seperti rajut ya. Ini seperti rajutan. Nah, renda rajut ini fungsinya ini untuk model misalnya seperti yang ibu punya, yaitu apa? Seperti model dompet. Nah, kemudian pada bagian tutupnya diberi renda untuk hiasan pada bagian bawah. Ya, untuk rendanya di sini juga disesuaikan sesuai dengan bahan. Ada macam-macam sesuai selera ya. Ada yang warnanya biru, kuning, dan merah. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa kancing hias. Nah, kancing hias di sini bisa kalian tempelkan dengan menggunakan apa anak-anak? Lem tembak. Nah, nanti kalian bisa tempelkan untuk menghias seperti ini ya. Misalnya bahannya hijau, kemudian kancing hiasnya menggunakan hijau, atau boleh juga dikombinasi misalnya dengan menggunakan warna pink atau warna ungu, atau bisa dipadu-padankan 3 sekaligus ya untuk hiasan ya, sesuai dengan model dan selera. Paham anak-anak? Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Sudah paham? Kalau sudah paham, itu lanjutkan yaitu tentang langkah-langkah pembuatan kerajinan tempat tutup tisu. Silakan anak-anak dibuka handout-nya. Ya, diterangkan. Untuk langkah yang pertama adalah 1. Membuat pola. Nah, polanya seperti ini anak-anak ya. Polanya seperti ini. Silakan dilihat anak-anak. Polanya berupa apa? Persegi panjang. Kemudian dengan panjang sekitar 24 cm. Kemudian turun ke bawah dikotak di sekitar 7,5, kemudian lebar 7,5, kemudian ke bawah lagi ini sekitar 12 cm ya, dengan pola yang sama pada bagian bawah. Kemudian samping kanan dan kiri sama seperti ini. Di bagian kanan dan kiri, kemudian bawah juga kanan dan kiri sengaja ibu lubangi karena ini adalah untuk membuat kotakannya untuk menjahit nantinya. Kemudian yang kedua adalah memotong pola kerajinan tempat tutup tisu. Nah, seperti ini. Hasil jadi pola yang sudah dipotong. Kemudian yang ketiga, menata pola di atas bahan utama atau kain katun motif kotak pada kain 3
buat pola dengan panjang berapa anak-anak? 35 cm dan lebar 25 cm dengan lubang berapa Banada? Cukup Banada? 25 cm. Lubangnya adalah 12,5 cm dan lebar lubang sekitar 1,5 cm ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak silahkan ya, caranya yaitu dengan cara dipasang polanya ya anak-anak sesuai dengan motifnya. Nah anak-anak bisa diperhatikan bukan karena ini kecil ya, ibu bisa langsung praktekkan di sini. Yaitu menata pola di atas bahan utama. Nah, di sini, di sini, jadilah sebelah sini. Ya, coba ambilkan jarum pentul. Kita dijarumi. Udah. Nah, kalau sudah silahkan ambil gunting. Nah, kemudian langkah yang ketiga pemberi di sini. Langkah yang ketiga sudah menata, kemudian langkah yang keempat adalah memotong bahan utama. Nah, bahan utama kita potong. Nah, kita ulang lagi. Kanan, tekan yang sama. Silahkan ya. Siapa namanya? Nada. Dicoba menggunting. Dikasih bentuk satu. Ya, bentar. Dan ya. Nah, bentar ya. Kemudian langkah selanjutnya anak-anak memotong busa lapis. Coba ambilkan busa lapisnya dari sini. Nah, juga ambil pola satu lagi. Nah, sekarang coba dipotong busa lapisnya. Coba kita Mbak Dinda dan Mbak Widi dibantu. Ya. Nih, coba ya kita. Kata coba diturunin deh. Kita cara turunin.
ditanyakan belum pada cukup ya, silahkan ya Naja. Ya, ikuti sesuai dengan pola. Ya, ayo Mbak Sila dicampur, dipotong. Ini kotaknya Mbak Naja sesuai dengan pola. Potong sesuai dengan pola. Kalau menjadi kita boleh harus kita ini lakukan ya, pentingnya diambil Mbak. Ya, silahkan pentingnya diambil. Nah, contohkan satu. Kita kesana Mbak. Ya, langkah yang selanjutnya apa? Langkah di situ yaitu langkah selanjutnya yaitu menyatukan bahan. Lihat, menyatukan bahan utama atau kain katun motif kotak dengan busa lapis. Seperti ini, lihat Mbak Naja, Mbak Gila, dan Mbak Niki. Ya, antara busa lapisnya dan kain katunnya disatukan ya, sesuai dengan polanya. Karena polanya di sini persegi, berarti di sini juga persegi, jangan kebalik ya. Ini bagian yang berkilau ya, yang harus adalah biruan. Kalau sudah seperti ini, kemudian langkah yang selanjutnya apa? Menjahit pada keempat tepi pojok. Ya, Ibu akan mempraktikkan. Silahkan anak-anakku dilihat di sini. Maafkan anakku, ibu kakinya masih sakit. Dan anakku dibantu. Nah, di sini Ibu akan mempraktikkan langkah yang keberapa itu anak-anakku? Tenang, coba Mbak Witi ya, Mbak Witi. Nah, Mbak Dila. Nah ya, Mbak Witi. Nah, itu adalah langkah yang keenam, menyatukan bahan utama kain katun motif kotak dengan busa lapis. Nah, ini seperti ini sudah disatukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Yang selanjutnya yaitu menjahit bagian 4 tepi pojok sehingga membentuk kotak persegi panjang. Seperti ini caranya anakku. Itu contohnya di bawah sini biar kalian bisa melihat. Nah, yang itu warna hijau tua.
Dibentuk dulu anak-anakku. Kita akan mempraktikkan seperti ini. Tolong dibuka Kak. Karena ini tak ada bisa. Ini contohnya seperti ini. Ini anak-anak ini soal di 4 pojokan, kemudian dititiskan. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini ya, pojoknya. Dan selanjutnya ya, paham ya, ini ibu contohkan salah satu saja. Di 4 pojoknya ini akan nah seperti ini anak-anak. Nah kan sama ya anak-anak, seperti ini ya, sama. Nah tinggal nanti mengikuti langkah yang selanjutnya, yaitu apa? Membuat lubang kotak tempat tisu. Nah nanti di bagian sini anak-anak kita buat lubang seperti ini. Ya, kita buat lubang seperti ini. Diukur berapa panjangnya lubang anak-anak? 12,5 dan lebar 1,5 ya. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Kemudian langkah yang selanjutnya apa anak-anak? Langkah selanjutnya adalah sudah ibu jahit ya seperti ini. Keempat sudutnya sudah dijahit, akan membentuk apa? Kotak persegi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ini, membuat lubang. Lubang di sini yang seperti ibu terangkan tadi, yaitu berjumlah 1, berada di tengah. Kemudian panjangnya berapa? Lubang di sini berjumlah panjang 12,5 cm. 12,5 cm. Kemudian dengan lebar sekitar 1,5 cm. Paham ya anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya apa? Menyelesaikan tepi lubang dengan beri apa ini anak-anak? Render. Nah, tepi lubangnya diberi render seperti ini. Ya, seperti yang dicontoh seperti ini ya, sekeliling renda kartun ya. Renda kartun ini warnanya disesuaikan dengan kain utama, karena ini kain utamanya warna hijau dan kotaknya putih, bisa berupa rendanya berwarna putih. Kemudian setelah dipasang sekeliling, kemudian bagian atasnya diselesaikan dengan menggunakan apa anak-anak? Pita. Nah, pita di sini yang digunakan pita seperti ini. Ya, warnanya hijau juga ya. Warnanya hijau. Kemudian ditempel sekeliling. Seperti kalian menempel apa? Render. Kemudian dijahit pada bagian tepi kanan dan kiri, dibikin seperti pita-pita yang kecil seperti ini untuk memperindah atau mempercantik. Sampai di sini paham ya anak-anak? Ya, untuk penyelesaian bagian bawah ya, tapi bagian bawah ini kalian jahit juga dengan menggunakan pita. Nah, pita ini kalian tempelkan sekeliling ya, sekeliling seperti ini contohnya. Nah, kemudian setelah selesai boleh dijujur dulu menggunakan petul, kemudian dijujur, kemudian dijahit mesin. Kemudian yang selanjutnya langkah
selanjutnya yaitu mengobras. Nah, mengobras pada bagian pojok tepi-tepi keempatnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah yang terakhir menjahit ini pita kecil untuk mengencangkan pada bagian bawah. Cukup 2 saja dan ditempel apa? Perekat. Nah, perekat seperti ini. Paham ya anak-anak? Selesai sudah, Ibu terangkan cara membuat apa anak-anak? Tempat tutup tisu kain. Ini kalau dipasang yang mana pada Bu praktekkan. Kalau sudah selesai, kemudian caranya dipasangkan pada kotaknya ya, dipasang pada kotaknya. Kemudian apa? Pada bagian bawah talinya ini dimasukkan sebagai pengencang agar tidak lepas. Ya. Tinggal kalian ambil tisu, mudah kan ya? Nah. Kemudian untuk memuatkan materi agar kalian lebih paham, silahkan anak-anak, Mbak Widi bisa membantu ya, dikerjakan LKPD. Di sini LKPD-nya berupa apa? Analisa gambar. Ya, Ibu berikan 10 macam alat dan bahan. Silahkan dikerjakan. Baik Bu. Ya, ya, terima kasih. Silahkan kerjakan. Yaitu yang pertama ya. Ya, bisa kalian lihat. Yaitu gambar di samping merupakan alat jahit pokok, yaitu berupa tali ya. Kemudian yang kedua adalah gambar di samping merupakan alat jahit penunjang, berupa apa, fungsinya untuk apa. Kemudian yang ketiga, gambar di samping merupakan alat jahit apa, fungsinya untuk apa. Kemudian yang keempat, gambar di samping merupakan alat jahit penunjang berupa apa ya, fungsinya untuk titik-titik. Kemudian yang kelima adalah gambar di samping merupakan alat jahit penunjang berupa apa, fungsinya untuk titik-titik. Kemudian yang keenam, gambar di samping merupakan bahan utama, karakteristiknya untuk apa. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 7, gambar alat di samping merupakan bahan tambahan, fungsi dari bahan tersebut apa. Kemudian yang selanjutnya, gambar di samping merupakan bahan tambahan, fungsinya untuk apa. Kemudian nomor 9 adalah bahan di samping merupakan bahan tambahan, fungsinya untuk apa. Dan yang terakhir, bahan di samping yaitu bahan tambahan, namanya apa, fungsinya untuk apa. Sudah anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan Mbak Widi bisa membantu teman-temannya mengumpulkan LKPD-nya. Nah, Ibu akan membahas LKPD-nya. Ya, anak-anak. Ya, diperhatikan ya anak-anak. Nomor 1, gambar di samping merupakan alat jahit pokok, namanya apa anak-anak? Mesin Mesin jahit. jahit. Fungsinya untuk apa anak-anak? Untuk menjahit. Ya, fungsinya adalah untuk menjahit. Menjahit di sini karena kita adalah sedang mempraktikkan pembuatan kerajinan tempat tutup tisu. Itu fungsinya untuk menjahit kerajinan tempat tutup tisu. Kemudian yang kedua, alatnya namanya apa anak-anak? Gunting kain. Gunting kain fungsinya untuk Untuk menggunting kain. Pada proses pembuatan
membuatkan kerajinan tempat tutup disukai. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Pendeder. Ya, pendeder fungsinya untuk membuka kaitan yang apabila terjadi ya, kesalahan pada saat praktek penjahitan kerajinan tempat tutup disukai. Kemudian yang keempat apa anak-anak? Akur jahit pinter fungsinya apa? Untuk memberikan tambahan. Kemudian yang kelima apa? Setrika pinter Mbak Dila fungsinya adalah untuk mengepres kain. Kemudian nomor 6 apa Mbak Widi? Bahannya ada kain katun polos dan kain katun motif. Sekarang karakteristiknya kain katun apa ya? Halus, adem, tinggi, dan higroskopis atau menyerap air. Kemudian nomor 7 apa ya? Di samping busa lapis pinter. Fungsinya apa? Untuk memberi bentuk pada bahan tersebut. Kemudian nomor 8 apa? benang jahit. Yaitu untuk menggabungkan ya hingga membentuk satu benda. Kemudian nomor 9 apa? Renda fungsinya apa? Untuk mempercantik atau membuat kerajinan untuk tempat tidur. Dan yang terakhir apa anak-anak? Plastik kemas. Ya, plastik kemas fungsinya adalah untuk mengemas produk. Produk di sini yang dimaksud adalah apa ya? Kerajinan tempat tutup tisu. Paham ya anak-anak? Paham. Sudah paham. Kemudian ibu akan memberikan kesimpulan. Anak-anak, coba kita simpulkan bersama-sama materi pada hari ini. Kesimpulannya apa ya anak-anak? Yang pertama adalah anak-anak, pengertian kerajinan tempat tutup tisu kain. Tadi sudah ibu terangkan ya anak-anak? Kemudian yang kedua apa? Macam-macam model kerajinan tutup tempat tisu kain. Kemudian yang ketiga, manfaat kerajinan tempat tutup tisu kain. Yang keempat apa anak-anak? Alat dan bahan apa anak-anak? Tutup tempat tisu kain. Yang kelima apa? Langkah-langkah pembuatan tutup tempat tisu kain. Ya, kesimpulannya ada 5. Paham anak-anak? Paham. Untuk memperdalam materi agar kalian lebih paham lagi, silahkan Bu Widi dibagi alat evaluasinya. Ya. Silahkan kerjakan di sini. Baik, Bu. Terima kasih. Alat evaluasinya ada sejumlah 10 soal. Silahkan kalian kerjakan ya, disilang untuk jawaban yang kalian anggap paling benar. Misalkan nomor 1 ya, pria atau hastakaryanya yang dibentuk dari suatu keterampilan seseorang yang mengendarai tantangan dan juga pemikiran dari otak kanan yang diseimbangi oleh otak kiri adalah pengertian dari apa? Yang pertama keterampilan, B kerajinan atau kesenian. Bisa kalian jawab keterampilan A. Jadi silahkan kalian silang yang A. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, silahkan saya beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Karena Baik, hanya Bu. 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Sudah. Baiklah, kalau sudah, Mbak Widi silahkan dibantu mengumpulkan. Kalau hasilnya bagus, anak-anak, berarti kalian paham dengan materi yang Ibu terangkan atau Ibu sampaikan hari ini. Nah, selanjutnya
Anak-anak, ibu akan menginformasikan materi minggu depan. Materi minggu depan yaitu kalian akan mempraktikkan pembuatan kerajinan tempat duduk besok. Silahkan bahan dan alatnya mulai besok disiapkan. Baik, Bu. Terima kasih. Dan jangan lupa, karena materi minggu depan itu kalian sudah benar-benar praktik individu sendiri-sendiri, harus diperhatikan K3 dalam menjahit. Coba K3 dalam menjahit. Yang pertama apa? Yaitu memakai apa? Alas kaki. Alas kaki bisa berupa apa? Sendal atau sepatu. Tapi karena kalian di sekolah, jadi harus memakai sepatu dan kaos kaki. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan apa anak-anak? Yaitu harus memakai apa? Pelindung kepala. Bukan pelindung yang penutup kepala. Tetapi itu bagi yang tidak berjilbab. Kalau kalian sudah berjilbab berarti sudah mengenakan penutup kepala. Karena apa? Apabila yang rambutnya panjang, takut rambutnya apa ya? Jatuh. Bukan terjatuh, bisa meliputi apa? Roda mesin. Ya kalian praktik, jadi sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Mencabut kembali aliran listrik atau kabel listrik seperti apa? Kabel setrika. Nah, kalau sudah tidak terpakai, ingat, kabel harus dilepas dari stop kontak agar tidak terjadi konsleting listrik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir apa anak-anak? Selalu memakai apa? Celemet atau baju praktik agar baju kalian tidak apa? Kotor. Sudah paham anak-anak? Kemudian karena ini masih masa pandemi, pembelajarannya anak-anak harus selalu ingat 3 apa anak-anak? M. M yang pertama apa? Selalu menjaga apa ya? Jarak. Anak-anak harus selalu menjaga jarak. Kemudian M yang kedua apa? Selalu memakai masker atau face shield seperti yang dipakai ya. Kemudian yang ketiga M yang terakhir adalah apa? Selalu mencuci tangan atau bisa juga anak-anak menggunakan apa ya anak-anak? Hand sanitizer seperti ini anak-anak. Karena apa? Pada masa sekarang ini virus pandemi di mana-mana, agar anak-anak terlindungi dari COVID-19, agar anak-anak tetap sehat. Selain itu anak-anak juga harus apa? Selalu makan yang bergizi, minum vitamin C, juga jangan lupa apa? Olahraga yang teratur. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, silakan anak-anak kita berdoa dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi usri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul
Wiswarijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi